Di sini gue akan bahas kenapa gue berinvestasi di bisnis triliunan Holywings Group. Banyak banget pernyataan seperti ini yang gue dengar di sosial media. Ah, katanya dia itu bilang Bitcoin paling bagus. Lalu kenapa investasi di klub malam? Lalu kenapa investasi di Holywings? Kenapa nggak duitnya ditaruh di Bitcoin aja? Ah, dia udah kabur dari Bitcoin, dia taruh di Holywings. Gue kasih penjelasan di sini sederhana ya. Bitcoin itu 90% lebih aset gue masih di Bitcoin. Kenapa? Ya, gue sempat bahas di podcastnya Bro Leon waktu itu. Di mana gue bilang di situ secara detail, kalau ada investasi yang kira-kira bisa mengalahkan Bitcoin, gue akan pindahin. Karena jati diri gue, ya, aslinya adalah gue adalah seorang money manager diri gue sendiri. Gue adalah seorang investor. Di sini gue akan sharing ya permainan investasi gue secara terbuka mungkin di level gue ini ya, di level permainan investasi gue ini satu Indonesia Raya itu tidak ada yang buka ke kalian ya, karena mereka orang-orangnya gue tahu ya males banget buka kamera gini untuk ngomong ke orang-orang kayak kalian. Mereka jarang mau bagi ilmunya, tapi di sini gue akan buka ya secara telanjang. Gue pengen clear up ya yang masyarakat bilang itu kan Timothy Ronald tuh kaya dari mana sih? Ah, dia kaya yang jualan kelas itu kayaknya orang-orang yang kurang pinter dan IQ-nya itu di bawah dari monyet. Kenapa? Karena gue buka aja di sini. Terus terang ya, yang gue bikin di Akademi Kripto itu adalah komunitas, bukan sebuah bisnis. Apa sih usahanya Timothy Ronald? Apa yang gue lakukan untuk cari uang sehari-hari? Gue adalah seorang investor, teman-teman. Ya, gue bukanlah pengusaha, gue adalah seorang investor. Gue bukan operator. Ya, gue investor. Gue money manager, gue kelola uang gue sendiri. Kok bisa seperti itu? Karena itu yang gue lakukan dari gue SMP. Ya, jadi gue jualan sedotan, itu gue pedagang waktu itu. Gue bukan pengusaha. Gue waktu itu adalah pedagang. Gue berdagang dapetin duit supaya bisa jadi investor. Bedanya apa sih pengusaha sama investor? Pengusaha itu demen operasional bisnis. Gue itu nggak demen bikin restoran kayak nasi padang, itu gue nggak demen. Tapi kalau lu bikin nasi padangnya laku, gue mau invest di nasi padang lu. Bedanya gue itu bikin uang jadi uang. Sedangkan pengusaha itu suka ngurusin HRD, ngurusin karyawan. Lu tanyain, ini perusahaan gue di sini ya. Ini perusahaan investasi gue di sini. Ini nggak ada banyak orang. Orangnya nggak lebih dari 20. Warren Buffett ya, itu total investasi perusahaan itu ada banyak ya. Karyawannya 400.000 lebih. Tapi kalau di holding company ya Berkshire Hathaway aslinya, itu cuma 20 orang juga persis kayak gue. Gue males gitu, ke kantor ada 100 orang gue males. Gue nggak mau bikin perusahaan seperti Coca-Cola ya. Gue nggak mau bikin perusahaan seperti McD. Tapi kalau tanya apakah gue mau invest di perusahaan bagus seperti Coca-Cola, jawabannya iya, gue mau. Apakah gue mau invest di perusahaan bagus seperti McD? Jawaban gue mau. Tapi kalau disuruh bikin, ogah gue nggak mau. Ada yang sempat bilang zaman dulu waktu gue bikin startup namanya Ternak Uang, gue dapat uang dari sana ya kan. Timothy jualan kelas. Karyawan gue di sana 150 lebih ya. Jadi gajinya aja udah miliaran dan itu uang fundingnya akhirnya gue balikin 70%. Kalian pasti tahu kalau udah pernah running startup. Nggak ada namanya uang investor tuh bisa dipakai sama foundernya, tidak ada. Nol. Gue dapat nol besar telur bebek. Ya mungkin itu salah satu penyesalan yang gue lakukan bikin startup. Karena gue sadar sekarang bahwa startup itu adalah hal paling goblok yang ada di muka bumi ini. Dan gue satu-satunya startup yang balikin duit ke investor. Satu Indonesia Raya, lu tanya private equity manapun, venture capital manapun, cuma Timothy Ronald yang balikin duit. Ya, yang punya integritas untuk at least balikin duit, nggak dihabisin sampai ke nol. Gue itu main di market udah lama ya. Gue kenal Bitcoin, itu Ethereum masih pre-mine waktu itu ya. Tahun 2015, 2016 gue itu udah kenal dunia kripto. Gue udah kenal dunia saham, ya gue udah analisa Bank BCA dari dulu. Itu 2015 tuh, gue SMP tuh udah analisa saham, gue udah baca-baca laporan keuangan, gue liatin manajemen seperti apa, RUPS yang ada di digital gue tontonin gitu. Jadi gue di dunia pasar modal ini, di dunia investasi udah lama, gue bukan pemain kemarin sore ya. Kalian mungkin bilang, oh dari Akademi Kripto. Akademi Kripto ini gue buka aja di sini ya. Per bulan kita bisa dapetin sekitar 1,5 miliar. Di mana 500 jutanya itu kita pakai untuk operasional, 1 miliar itu biasa kita pakai untuk acara. Kalian lihat acara Januari. Lu kalau jadi IO lu pasti tahu tuh kira-kira bikin acaranya berapa. Itu kita balikin untuk komunitas. Jadi yang gue mau build adalah komunitas. Karena gue percaya ke depannya yang besar itu adalah komunitas. Itu bukan perusahaan ya. Akademi Kripto itu adalah community. Dari zaman sebelum ada Akademi Kripto ya, kalau lu ke apartemen gua, ya lu lihat ke bawah mobil gua tuh udah berjejer duluan. Gua udah punya mobil-mobil supercar sama sport dari dulu. Ya udah banyak sekali mobil gua dari gua belum ada Akademi Kripto. Ternak uang gua dapat nol, ya gua dapat uang dari main saham, main kripto. Nah setelah gue punya uang pribadi yang cukup, waktu itu sekitar 2022 uang gue tuh sekitar puluhan miliar. Nah di puluhan miliar ini yang gue lakukan adalah gue konsolidasi investasi gue menjadi investment vehicle. Jadi gue setup umbrella fund dan gue rapihin semuanya. Nah ini yang menjadi akhirnya family office gue pribadi. Jadi kalau teman-teman tahu family office itu apa, itu untuk high net worth individual seperti gua kalau mau kelola uangnya. Ya, payung hukumnya adalah family office. Jadi biasa banyak yang setup di berbagai macam negara. Contohnya kalian bisa setup di Hong Kong, kalian bisa setup di Singapura, lu bisa setup di Cayman Island. Nah, ini vehicle investasinya macam-macam. Itu kan ada alternative investment,
ya ada infrastruktur dan lain-lain, banyak sekali ini. Dan ada yang mungkin bilang lagi, "Oh Timothy apa yang dia kerjakan itu ada bohirnya, ada yang titip dana." Ini kuping gua di sini ya, gua iris kuping gua kalau ada satu orang pun pernah titip dana ke gua. Gua itu anti, kenapa? Karena gua udah pelajarin dari dulu ya, Ray Dalio itu punya bos, jadi Bridgewater Associates itu hedge fund. Sistemnya general partner dan juga limited partner. Limited partnernya ini, orang tuh titip duit di dia, jadi dia punya bos, dipanggil jam 3 sore dia datang. Sedangkan Warren Buffett itu punya namanya permanent capital. Nah ini kan gue udah bilang dari beberapa video gue pernah bikin video 2 tahun lalu tentang ini semua. Jadi gue itu pencinta permanent capital, gue benci banget ada orang taruh duit di gue, terus dia ngatur-ngatur gue harus taruh duit di mana. Enggak, persetan, gue punya duit, gue orang punya duit gitu loh. Dan dari duit gue sekarang, gue itu jauh lebih kaya dibanding Warren Buffett di umur dia. Ya jauh sekali. Jadi kalau uang gue compound di 30%, gue diskon lah 20% tahun ke tahun. Itu kan jadi uang yang luar biasa teman-teman. Gua itu belajar ya, Albert Einstein bilang compounding adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi kalau kalian tanya, uangnya kok bisa sebanyak itu dari investasi aja? Itu namanya compounding interest. Gue tuh udah berhasil compound portfolio gue mungkin 30-50% tahun ke tahun. 1 miliar 50% ya tahun ke tahun selama 11 tahun itu jadi 86 M. Gak masuk kan di otak lu, 1 M doang, 50% tahun ke tahun, 11 tahun itu jadi 86 M. Kenapa? Karena lu semua nggak pintar matematika. Coba lu hitung compounding interest. Lu bahkan mau lagi hitungnya nggak tahu kan gimana caranya. Lu cari tuh rumusnya compounding interest, lu masukin tadi. 1 miliar 50% tahun ke tahun itu jadi 86 M. Itu kenapa uang gue bisa berganda dari 1 miliar, puluhan miliar, ratusan miliar sampai triliunan sekarang. Gue nggak butuh orang titip gue duit. Gue nggak butuh usaha gitu. Kenapa? Karena gambaran simpel ya, lu punya uang 1 triliun, lu bisa bungain 20% dengan kemampuan manage uang lu seperti gua, lu dapat 200 miliar per tahun. Gak ada gunanya lagi gua nyari 1,5 miliar yang lu bilang gua nyari duit situ sebulan tuh gak ada gunanya. Itu uang buat gua buang-buang, buat bikin acara, buat bagi beras, buat bangun sekolah. Kenapa gua butuh cash flow 1,5 miliar per bulan gitu? Coba lu pikir pakai otak gitu. Kalau setahun gua bisa 1 triliun, gua bungain tuh dapat 200 miliar. Lu tinggal bagi aja per bulannya gua bisa dapat uang berapa. Gue udah paham dari dulu, Nathan Rothschild yang bilang, dia adalah orang yang funding perang, bikin bank sekeliling dunia. The only business worth doing, salah satu bisnis yang worth untuk dilakukan adalah bisnisnya uang. Bisnis gue adalah muter uang jadi uang dari gue 15 tahun, gue sih lama banget gitu loh. Jadi semua hasil yang gue dapat dari komunitasnya, gue balikin lagi ke komunitasnya untuk bikin lebih maju. Nah kita kan masuk ya ke pertanyaan semua orang. Ya, kenapa Holy Wings? Kenapa nggak Bitcoin aja? Kan gue bilang risk free rate-nya 30%, annual rate of return. Tahun ke tahun bisa 30%. Risk free menurut gue, Bitcoin itu risk free 30%. Jadi kalau gue ditawarin, oh Timothy mau bisnis bikin kaos kaki nggak? Returnnya 15%. Gue tidak mau. Mau bikin bisnis bikin celana dalam nggak? 15%. Gue tidak mau. Timothy ini ada apa namanya tenaga air, hydro, mau bikin apa waduk kita, nilai investasinya sekian ratus miliar sampai triliun, mau nggak returnnya 12%? Tidak mau. Kenapa? Karena Bitcoin saya 30%. Nah, lalu kenapa gue invest ke Holy Wings? Ini gue jelasin ya, kalian kan banyak yang awam dengan dunia finance. Dunia finance tuh luas sekali. Ada orang cari duit dengan litigation credit, ada orang cari duit dengan private equity, banyak sekali cara untuk cari duit. Perusahaan private equity yang besar-besar, gua kasih contoh alternative investment. Misalnya Brookfield, dia investasi di banyak ya, infrastruktur, telecom towers, dia panel surya, nuklir reaktor. Nah ini banyak, yang penting itu apa? Return, uangnya ditaruh berapa, dapatnya berapa. Itu pahamnya sampai di sini ya. Jadi uangnya berapa? Misalnya mau 10 triliun, bisa return 12%. Berarti dapat berapa? 1,2 T. Itu cara mainnya. Ya, semua perusahaan investasi itu sama. Gua pun sama. Ya, apa yang gua lakukan di sini sama. Jadi Bitcoin itu 30% tahun ke tahun. Holy Wings itu secara historical itu lebih dari Bitcoin. Pertumbuhannya dari kedai nasi goreng sampai sekarang itu lebih dari Bitcoin. Dan ke depannya menurut gue itu bisa 40% sampai 50%. Gue bisa salah, tapi ini analisa gue pribadi. Jadi itu segmen investasinya, kalau di dalam portfolio gue itu adalah private equity investment. Private equity itu adalah modal ekuitas yang disetor ke perusahaan yang non-TBK. Jadi gue berinvestasi di Holy Wings itu tidak ada bedanya sama kalian contoh beli saham bank BCA begitu. Ini perusahaan bedanya Holy Wings kalian nggak bisa akses. Ini nggak TBK, ini perusahaan tertutup. Nah ini yang dilakukan sama banyak private equity ini. Sama, Harvard itu ketika punya endowment, dia taruh di private equity seperti Apollo Management, seperti KKR, seperti tadi gue sebut Brookfield, Blackstone, kalau kalian pernah dengar itu parent company dari BlackRock. Itu semua adalah alternative investment company. Kenapa? Karena kalau lu punya pooling uang yang besar, lu harus bisa taruh di tempat yang berbeda.
Gua kasih tahu di sini, public equity investment itu kebanyakan untuk orang yang menengah ke bawah. Uang yang dibikin dari pasar saham yang TBK adalah owner-owner perusahaannya, bukan yang berinvestasi di sana. Warren Buffett tuh punya Berkshire Hathaway, dia punya perusahaan TBK-nya. 99,9% hartanya itu di Berkshire, BRKB sama BRKA. Jadi itu semua uangnya. Lo harus paham di sini. Nah, Holy Wings adalah bentuk gua berinvestasi di perusahaan non TBK. Ya, kita sebutnya nama klasifikasinya private equity. Jadi gua ada crypto liquid fund, gua ada private equity-nya. Itu adalah yang gua masuk di Holy Wings. Nah, private equity ini untuk akuisisi perusahaan, untuk akuisisi saham di perusahaan, itu banyak caranya. Ada yang pakai hutang namanya LBO model kalau kalian pernah dengar. Kalian mungkin kerja di private equity tahu, leverage buyout. Nah, kalau gua, ya gua kan udah punya cukup uang, ya gua tinggal taruh gitu. Gua nggak usah ribet. Tapi tetap itu di bawah 10% dari portfolio gue investasinya. Mungkin sekitar 7,5 sampai 5%. Still 95% tuh masih di Bitcoin, Bos. Karena itu risk free rate. Ya, yang ini ada resikonya. Makanya gue porsiin demikian. Nah, tapi biasanya perusahaan non TBK seperti ini untuk lu bisa masuk, itu lu harus ada nilai tambah. Nggak sembarangan orang perusahaan itu mau dimasukin sama orang luar. Berapapun uang yang lu punya. Contohnya, lu punya uang misalnya 50 miliar nih, lu cukup-cukup datang gitu ke Ivan, "Van, gue mau invest di Holy Wings." Tapi lu ngapain? Lu siapa gitu? Apa yang lu bisa kerjain? Kita juga semua orang punya duit di sini. Kita nggak butuh duit lu gitu. Itu yang kalian harus paham tentang berinvestasi di perusahaan non TBK. Nggak semuanya bisa masuk. Nah, untuk berapanya gue masuk, gue bilang itu cuma 5 sampai 7,5% dari portfolio. Untuk jumlahnya berapa, gue rasa kalian tinggal search sederhana. Itu Bang Hotman udah sering ngomong di mana-mana ya. Dan valuasi perusahaan itu triliunan. Jadi lu bisa hitung sendiri dari situ ya. Dan gue invest itu di price to earnings yang relatif murah ya. PE rasionya mungkin sekitar di 4 dan di 5. Nah, sebagai seorang investor private equity, ini sama seperti gue invest di saham dari gue 15 tahun. Yang pertama gue lihat apa? Perusahaannya itu gue bisa mengerti atau enggak sih? Gampang nggak bisnisnya? Simple nggak bisnisnya? Nah, ini gue sebenarnya pengen edukasi kalian. Jadi private equity investor yang triliunan tuh level investasinya mikirnya seperti apa. Jadi ke depan kalau kalian mungkin mau kerja di private equity atau di venture capital, lu dapat gambaran ini. Yang prinsip yang gue pegang dari Warren Buffett invest di public equity itu jadi sama di private equity nih. Manajemennya solid atau enggak, ya. Punya visi nggak manajemennya ke depannya? Ada economic mode-nya nggak? Economic mode itu apa? Bagaikan benteng gitu, ada parit yang membentang luas. Jadi kalau ada apa, zaman dulu mau perang sulit tuh ada paritnya, ada temboknya, itu economic mode dari bisnisnya. Gampang nggak bisnisnya ditiru? Apakah earnings-nya konsisten? Ya gue bisa prediksi nggak masa depan arus kas? Bisnis kan adalah mesin uang ya. Dia menghasilkan uang dari sekarang sampai kemungkinan bisnisnya mati. Nah, ini worth it nggak untuk gue investasikan? Sama semua cara due diligence-nya, cara gue analisanya sama persis, nggak ada bedanya. Apakah bisnis ini di dalam circle of competence gue bisa benar-benar mengerti dan gue punya edge nggak di bisnisnya? Nah, makanya kalian para investor kalau cuma belajarnya cuma tarik-tarik garis itu jadi goblok. Karena kalian nggak ngerti apa yang gue ngomongin di sini. Dari dulu nggak pernah, gue invest saham tuh gue nol, gue nggak pernah ngeliat chart. Gue ngeliat saham tuh adalah gue ngeliat bisnis. Jadi ketika gue transisi dari public market yang buka setiap hari ke private market, konsepnya sama persis teman-teman. Jadi ini gue bukan masalah gue diversifikasi, gue apa. Ini absolute return yang lebih tinggi di 40% ARR. That's it, gitu loh. Karena gue itu sistemnya uang gue taruh jadi berapa uangnya. Gue bukan karena gue mau apa, punya klub malam atau apa, enggak. It's only strictly investment untuk gue. Contoh misalnya economic mode-nya apa? Gue coba tantang lu sekarang ya, lu bikin klub malam ya di SCBD lebih bagus dibanding H Club kita. Itu klub paling besar di Asia. Mungkin nggak lu bisa bikin? Nggak mungkin. Bisa nggak lu bikin beach club paling besar di dunia? Nggak mungkin. Jadi barrier to entry-nya, ya contoh kalau lu bikin contoh misalnya nasi goreng gitu kan, di gerobak, nasi goreng lu enak, itu lu bisa dicontek sama orang, yang tukang masak lu diambil dibikin gerobak di sebelah lu. Gampang banget buat gue contek gitu loh bisnis lu. Lu bikin bisnis, ini baju fashion begini-begini, gue tinggal telepon maklon lu gitu kan. Gue mau pesen 3.000, gue bunuh lu jual 70.000, harganya gue bikin 30.000 abis itu harganya bajunya. Persis sama punya lu. Abis itu gua hakin lu dari belakang gitu kan. Itu nggak ada economic motive. Sedangkan kalau Holy Wings, lu bisa nggak contek bisnis-bisnis Holy Wings? Lu bisa bikin nggak? Bahkan mulainya dari mana lu nggak bisa bikin gitu. Itu yang gue percaya ini punya competitive advantage yang kuat dibanding bisnis lain. Ini akan jadi video yang unik ya. Jadi gua akan breakdown ya. Gua akan kasih kalian slide-nya juga. Kayak kenapa gua sebagai seorang investor itu invest. Karena capek ya gue ditanya-tanya terus. Dan kalian banyak yang mau tahu kan kerjaan gue sebenarnya apa. Jadi seperti inilah kira-kira kerjaan gue. Kita akan mulai ya, ini gue akan pakai laptop depan gue biar kalian bisa cek, lihat presentasinya di sini juga ya. Jadi secara manajemen kalian udah tahu lah ya isinya siapa. Ivan Eka foundernya, ada Andrew juga, ada Hotman ya dari segi hukum,